Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaanmu yang begitu sempurna, yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Kasih setiamu yang kekal mengiringi jalan-jalan kehidupan kami. Dan senantiasa bimbingan, pimpinan, tuntunan rohmu yang kudus memimpin setiap langkah-langkah dan kehidupan kami. Menjagai hati kami, jiwa kami, roh kami. Sehingga kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Bapa, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas segala yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Karena karya Kristus Yesuslah kami dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena kekudusan darah yang kudus itulah sehingga membenarkan kami untuk menghampiri Engkau. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah kepada kami. Berikanlah kami hikmat, marifat dan berkat sorgawi. Sehingga firman-Mu itu membuka pikiran dan membuka hati kami. Menguatkan jiwa kami, langkah-langkah kami. Karena sabda-Mu itulah yang menjadi pelita dan pandu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang ada dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Minggu ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Jemaat yang dikasihi di rumah silakan membuka Alkitabnya dan kita menyimak dan membaca bersama. Yang akan saya bacakan secara keseluruhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara tentu sudah mengenal, membaca, mendengar firman Tuhan. Saya sendiri sudah beberapa kali membawakan perikop ini. Tapi minggu ini kita ingin melihat dari perspektif yang lain. Tentang kenapa sampai peristiwa ini dimasukkan. Apalagi justru disusun setelah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Karena itu
ini memiliki makna yang sangat mendalam. Saudara tahu ketika perumpamaan orang Samaria yang baik hati, ada 3 orang di sana. Satu orang yang datang dari Yerusalem, sudah melaksanakan ibadahnya, mengunjungi kota suci, dan sangat menggambarkan orang ini adalah orang beribadah. Yang kedua adalah orang Lewi, keturunan imam-imam, dan mungkin juga itu imam. Dan yang ketiga orang Samaria, orang yang tidak dihitung sama sekali di dalam zaman itu. Kalau kita perhatikan di sini, maka puncaknya di situ apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Yesus memujinya. Karena dikatakan dengan jelas sekali pada ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa yang disebut sesama manusia itu? Maka mereka sendiri yang menjawab sebetulnya. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya kalau kita lihat, yang paling penting itu perhatian Tuhan terhadap manusia. Kehidupan manusia. Kebaikan kepada sesama manusia. Dan kebaikan kepada sesama manusia itu universal. Dia tidak terbagi dan tidak terkelompok, tidak terkotak, tetapi dia universal. Kebaikan kepada sesama manusia. Dan itu tujuan utama. Itu tujuan utama yang paling menjadi perhatian Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan di sini dengan jelas dalam perumpamaan ini dulu. Bahwa ada keinginan Tuhan. Saudara, 3 contoh itu barangkali menggambarkan begini. Memang orang Samaria itu baik hati. Tapi sayang ya, dia bukan orang Yerusalem. Bukan orang Yahudi dan bukan juga keturunan imam. Seringkali kita mendengar di masyarakat kita juga begitu. Orang itu baik tapi sayang ya, tidak seagama, tidak seiman dengan kita. Saudara, seolah-olah kebaikan itu ada kotaknya. Tapi kita diajar oleh Alkitab, diajar oleh Yesus, kebaikan itu universal. Siapa sesama manusia adalah orang yang menaruh perhatian, belas kasihan kepada manusia yang sedang tertindas, sedang menderita. Itulah arti sesama manusia. Itu yang dimaksudkan. Tidak peduli dia orang Samaria. Tidak peduli dia bukan keturunan Lewi. Tidak peduli dia datang tidak dari Yerusalem, tidak. Itu kebaikan yang diajarkan. Jadi kehidupan kita sesama manusia ini yang terpenting, punya nilai di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita sering berpikir nilai kita ketika kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ibadah kepada Tuhan, kita pikir itu yang penting. Tidak demikian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menaruh belas kasihan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Itulah arti kebaikan mengasihi sesama manusia. Dan ini terang-terangan sebagai koreksi kepada orang yang beragama. Karena yang bertanya adalah orang Farisi. Mereka mendapat jawaban seperti itu. Dan setelah itu,
masuk pada peristiwa, bukan perumpamaan, peristiwa Marta dan Maria. Jadi melatar belakangi ini kita melihat apa tujuan dari perumpamaan ini tadi. Dia datang ke sebuah desa namanya Betani menurut Injil yang lain. Di situ tinggal yaitu dua bersaudara bernama Marta dan Maria. Menarik sekali kedua nama ini. Marta itu berasal dari bahasa Aramik, yaitu Mara, berarti nyonya besar. Jadi apa ini nama aslinya, apa ini gelarnya? Kita bisa saja punya pendapat masing-masing mengenai itu. Tentu karena disebut nyonya besar, pasti orang berada, orang kaya. Istilah yang populer sekarang bukan sembarang orang. Tahu apa orang-orangan? Bukan sembarang orang. Orang yang mar. Karena itu mar itu dia feminim jadi Mara. Tapi mar itu maskulin yaitu tuan. Sementara Maria sendiri juga memiliki arti nama ini. Dan mungkin karena latar belakang namanya sama berasal dari bahasa Aramik, Maryam dan Maryam. Jadi Maryam bisa Maryam. Itu dikatakan di situ. Kalau kita lihat bersama-sama di sini, Maria ini memiliki arti nama 3 hal yang semua negatif. Mengharapkan anak, pahit, dan pemberontak. Kalau kita lihat di sini, mungkin karena di latar belakangi bilangan 12, apakah predikat ini menyusul kemudian? Saya percaya tidak ada orang tua memberikan nama kepada anaknya hal-hal yang jelek. Nama itu aslinya yang baik-baik. Tapi kemudian watak, tabiat, sifat orang yang kental sekali dengan dia. Sehingga bisa saja orang berkata, oh dasar si Maria. Oh dasar si Marta. Bisa seperti itu. Karena predikat itu menyusul setelah melihat tingkah laku, tabiat, watak orang itu. Dan kedua perempuan ini sebetulnya mengandung pemikiran yang sama. Yaitu pemberontak. Pemberontak artinya menunjukkan satu sifat keras kepala. Dan tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ini kedua perempuan ini. Dikenal di Betania itu. Keras kepala. Bisa dilihat. Karena kaya. Bukan sembarang orang tadi. Ya, jadi dia keras kepala dan tidak suka mendengar nasihat orang lain. Karena orang lain tidak dianggap apa-apa oleh dia. Dia kaya raya. Lalu Maria memiliki nama ada satu harapan. Yaitu berharap punya anak. Berharap punya anak. Kakaknya bernama Marta. Ketika orang tuanya, ibunya mengandung satu lagi. Saya percaya karena ini pikiran orang Yahudi. Dia berharap anak laki-laki. Maka disebut mengharapkan anak. Kata anak di sini lebih menunjukkan kepada maskulin. Ya gitu, ben. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia berharap. Mengharapkan anak. Anak tentu dia harapkan adalah anak laki-laki. Ternyata perempuan lagi. Orang tuanya menganggap ya pada waktu itu budayanya. Kalau perempuan lagi, ini hidup kami menjadi pahit. Mungkin arti kemudian seperti itu.
Dan wajar sikap orang tua seringkali tidak menyadari pilih kasih, ya seringkali tidak menyadari. Seringkali kadang-kadang ada sedikit sentimen dengan salah satu anak. Sehingga Maria punya sikap memberontak. Keras. Dia harus bersaing dengan saudaranya. Menjadi pemberontak. Karena Maria keras. Marta mungkin juga keras. Karena dia harus berusaha dan bertanggung jawab dengan keluarga itu. Sehingga mereka punya tabiat dikenal sebagai keras kepala. Jadi mungkin predikat ini menyusul. Kemudian lalu menyandang kepada nama itu. Itu mungkin seperti itu. Tapi semula secara murni nama Maria dan Marta saya percaya baik. Sebab semua nama itu baik. Tapi karena kemudian. Saya kasih contoh supaya mudah. Tapi sulit di zaman sekarang ini karena sudah tidak ada lagi. Saya besarnya di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat musim waktu itu seringkali ada pedati atau gerobak yang dibawa oleh sapi tapi isinya bambu. Bambu panjang-panjang. Dan biasanya mereka baru pergi ke kota setelah jam 8 malam karena dulu jam 7 malam itu sudah sepi kota. Jadi ini karena dia dibawa oleh sapi tentu jalannya pelan-pelan. Dan di belakang kotak itu dan namanya Udin. Jadi dari sejak itu orang kalau lihat itu walaupun punya siapa saja Udin. Oh si Udin lewat. Jadi kemudian nama Udin begitu terkenal dengan bentuk kendaraan seperti itu. Nah ini saya ingin membandingkan bahwa predikat itu menyusul setelah ada satu tabiat. Oh kita tahu barangkali siapa dia? Oh kita sebut nama itu semua pasti mengerti bahwa orang itu adalah orang yang seperti ini. Predikatnya seperti ini. Kita bisa mengerti itu. Nah itulah kira-kira maksud tentang nama ini. Lalu apa yang menyebabkan dengan latar belakang nama ini kita tahu. Ada sesuatu yang terjadi yang sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Ada perubahan karakter, perubahan tabiat yang dahsyat sekali. Inilah yang ingin ditonjolkan dalam peristiwa ini. Sebab kalau tanpa latar belakang itu apa istimewanya? Bahkan kita sering berpikir ini mana yang lebih penting, melayani Tuhan atau diakonia. Bukan itu. Ayat ini tidak berbicara membandingkan tentang itu, bukan. Ayat ini berbicara tentang perubahan karakter. Yang Tuhan sukai. Itu yang penting. Tuhan suka itu. Ketika orang berjumpa dengan dia ada satu perubahan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan peduli dengan kehidupan manusia. Dari awalnya perumpamaan itu. Di situ. Cara penyusunan penulis Injil-Injil itu punya maksud ketika menempatkan kisah ini, di sini, sudah ini, di sini. Semua punya maksud. Dia bukan sembarang tulis, dia ada struktur, pola pikir yang besar, pesan yang ingin sampaikan. Itulah penulis Injil. Ini kalau kita lihat semua susunan dari sejak Injil, ya dari pasal pertama, ayat pertama, saudara perhatikan apa bedanya dan apa. Semua punya pola pikir. Dari situ kita bisa mengerti arti luasnya. Jadi ketika ayat 39 ini menunjuk kepada Maria, dikatakan pada ayat 39b,
Maria ini, saudara mengerti kata Maria ini, kata ini itu untuk menunjukkan, kau tahu siapa Maria? Kau tahu tabiatnya? Kau tahu ini pemberontak, tidak suka dengar nasihat orang lain, keras kepala. Mungkin karena waktu itu pertengkaran dua saudara ini selalu terdengar dan menjadi percakapan karena dia banyak pegawainya tentunya. Di ladang, di mana mereka selalu. Tapi katakan, saudara perhatikan di situ ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Wah, itu satu babak perubahan. Maria ini, orang yang ini, kok dia bisa duduk dan mendengarkan lagi perkataan Tuhan. Itu perubahan yang besar. Perubahan yang besar sekali. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah seseorang. Jadi kalimatnya jelas sekali. Tuhan senang. Manusia bisa berubah karena berjumpa dengan Dia. Dengan sungguh-sungguh Yesus. Itu kita lihat dulu. Jadi masa-masa sekarang ini kita diberi banyak waktu untuk introspeksi diri kita. Mengintrospeksi keberagamaan kita. Mengintrospeksi mawas diri dalam hal pengertian kita tentang ajaran-ajaran Tuhan. Banyak sekali. Kita tidak dikejar lagi oleh jam, oleh rencana, mau pergi kemana. Paling tinggi saudara-saudara yang ada di rumah rencananya satu paling tinggi. Hari ini mau makan apa? Itu saja saudara. Itu saja, itu sudah paling tinggi nilainya. Tidak lagi hari ini mau kemana, mau cari siapa, mau menemuin siapa. Oh, sudah tidak ada lagi. Jadi mulai fokus. Fokus. Jadi inilah fokus kalau berjumpa dengan Yesus. Dan yang kedua menarik sekali di sini, dia duduk di podas dekat kaki. Jadi kalau saudara dramatisir sedikit, sebab yang ngundang itu adalah Marta, pasti Maria jaga jarak. Dia sudah PSBB duluan dengan sang kebenaran itu. Ya, sekarang kita disuruh jaga jarak sesama manusia, oh kita ngamuk. Padahal selama ini kita selalu jaga jarak dengan Tuhan. Ya, tapi sekarang kita diajar. Jadi semua diizinkan oleh Tuhan, ada sesuatu hasil yang luar biasa. Tapi tiba-tiba mungkin Yesus berbicara yang sangat menarik tentang kehidupan, yang mengubah kehidupan dia, yang memberikan harapan bagi dia. Maria terbuka. Hingga pelan-pelan dia mendengar, tanpa terasa dia sudah duduk dekat kaki Tuhan. Dekat kaki Yesus. Dia duduk di sana. Dan dikatakan di situ, ya, ekuo, mendengar. Nah orang yang tidak, tadi kan latar belakangnya tidak suka mendengar nasihat orang lain. Sekarang duduk mendengar. Bukan protes, bukan ngoceh. Bukan banyak tanya. Tapi duduk mendengar
ton logon. Perkataannya, firman-Nya. Firman Tuhan. Bahasa Indonesia dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Berarti dia menyimak, mendengar, penuh perhatian yang luar biasa. Yang membuat dia memiliki harapan lagi. Memiliki harga diri lagi. Hidupnya punya tujuan. Ada fokus yang dia tahu yang terbaik. Oh, makanya nanti dipuji oleh Yesus. Dia telah memilih yang terbaik. Di sini letaknya. Jadi itulah yang melatar belakangi ayat 39 ini. Lalu berbanding. Bukan perbandingan saya, berbanding saya katakan. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya kasih penekanan bahasanya. Sedang Marta sibuk sekali. Dikatakan di situ. Marta perispato. Perispato. Sangat sibuk. Peripolen dengan banyak diakonian pelayanan. Ya sibuk. Kalau saya perhatikan di sini, ayat ini, di kemudian, artinya, dia sibuk di sini artinya, dia tidak fokus. Buat apa dia mengundang Yesus datang? Buat apa dia perlu ketemu Yesus? Ada prioritas yang paling baik apa yang diperlukan dari Yesus? Dia tidak. Jadi ayat ini lebih menunjukkan arti ditarik segala arah. Tidak fokus lagi. Ditarik. Ini bukan soal bandingan pelayanan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan ingin satu. Yang dikehendakinya, yang dirindukannya. Manusia itu duduk diam. Dengar firman Tuhan. Bersekutu dengan dia. Aku mengasihi engkau. Dan engkau mengasihi aku. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan karena apa coba? Karena apa? Coba kita koreksi. Selama ini engkau percaya Tuhan karena apa? Karena ingin masuk surga? Karena engkau takut kematian yang kekal dengan neraka? Karena engkau takut neraka, karena engkau ingin surga, maka engkau percaya Tuhan. Orang yang seperti ini kelihatan motivasinya. Berarti kalau Tuhan tidak ciptakan surga dan neraka, engkau tidak percaya dia. Orang ini tidak percaya Tuhan, dia hanya percaya surga dan neraka. Hanya mau mati, bunuh diri, yang penting masuk surga. Jadi tujuannya ke sana. Kita tidak. Surga dan neraka bukan tujuan dan bukan upah bagi kita. Itu inherent, sudah melekat. Jadi ketika kita percaya Tuhan, ya percaya Tuhan. Percaya Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi aku lebih dulu dan aku ingin mengasihi Tuhan tanpa embel-embel. Itu kebenaran. Kita diajar seperti itu. Kebenaran itu menyatakan kebenaran tidak perlu upah. Coba, saya tanya saudara atau saudara tanya saya, baju saya ini warnanya apa? Hitam. Memang hitam kan? Apa ketika saya menyatakan warna hitam lalu saya minta upah? Upahnya mana? Bukan. Bukan upah.
Kalau memang Tuhan itu ada dan dia adalah kebenaran, kita tidak peduli dengan upahnya. Kita peduli dengan persekutuan hubungan dengan dia. Amin. Itu yang penting. Jadi bukan soal upah. Melayani bukan soal upah. Karena kecintaan kita dengan dia. Nah, selama ini mungkin kita terlalu banyak motivasi. Terlalu banyak berharap dengan apa yang Tuhan buat. Bukan pada pribadinya. Saudara pernah berjumpa dengan orang. Ketika saudara memberi, dia berkata engkau baik. Begitu engkau tidak memberi lagi, kebaikanmu selama ini hilang semua. Karena yang disebut baik itu pemberiannya, bukan sang pemberinya. Jadi kalau kita menyatakan adanya Tuhan, percaya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, memang itulah kebenaran. Itulah yang dikatakan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau dia kebenaran, kita tidak perlu menuntut apa-apa. Ini bedanya. Jadi ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu bersekutu dengan dia. Prioritas yang paling utama, aku ingin hatimu, aku ingin cintamu. Barangkali saudara bisa bandingkan. Ketika pacarmu datang, dan kau ingin ketemu dengan dia. Oh, dia senang. Tapi dia sibuk sekali kerja sana. Kau ditinggalkan saja ngobrol dengan orang tuamu. Pasti saudara berkata orang ini tidak punya waktu untuk saya. Pasti dia bilang apa betul dia mencintai saya. Ya sama halnya. Membandingkan hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu pakai rumus yang tinggi-tinggi antar planet. Dunia nyata, dunia tidak nyata. Tidak perlu. Hubungan kita saja sesama manusia. Itu landasan tadi. Apa arti sesama manusia? Apa arti mengasihi? Sebelumnya sudah dilihat ke sana. Jadi Tuhan lebih menyukai orang yang diselamatkannya. Mengasihi dia. Mendengar dia. Bergaul dengan dia. Bersekutu dengan dia. Itu kesukaannya Tuhan. Itulah kisahnya. Sehingga peristiwa tadi untuk menunjukkan kebaikannya. Karena itu ketika Yesus menjawab kepada pertanyaan Marta, tetapi yang jadi inti adalah isi jawabannya. Ayat 42. Tapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Jadi jelas sekali. Ada prioritas yang paling utama. Jadi ketika kita datang ke gereja, entah tugas kita melayani, prioritas kita itu adalah aku ingin bersekutu dengan dia. Aku ingin mendengarkan sabdanya. Aku rindu perkataannya. Jadi dengan peristiwa pandemi ini, kita harus tinggal di rumah, tidak bisa ibadah. Ini pertama kita pikir, waduh sepertinya kurang iman. Sehingga ada orang kadang-kadang kita perlu beriman. Kita pikir ada sesuatu yang rugi. Ternyata Tuhan ingin menyatakan, dia pakai ini semua. Dia pakai. Dia pakai untuk menyadarkan kita, apa kita ingin disadarkan atau kita hanya ingin dipakai. Itu beda. Kalau dipakai Tuhan, itu tidak ada arti. Ayam dipakai oleh Tuhan, berkokok untuk memperingati Petrus. Nah saudara ingin jadi ayamnya, alatnya, atau ingin jadi Petrusnya yang diingatkan? Ya mudah saja.
Dari situ letaknya. Karena itu dalam kesempatan peristiwa ini, apa artinya gereja besar? Apa artinya gedung gereja yang megah? Apa artinya jemaat yang banyak? Apa artinya kehadiran jemaat yang hebat-hebat di tengah-tengah gereja menjadi kebanggaan? Sekarang tidak ada arti. Habis semua, dulu kita sibuk memikirkan ibadah itu tempatnya, penampilannya, tim musiknya. Kita sibuk sekali. Sehingga tidak ada waktu untuk bersekutu, berdoa. Tuhan pakai ini. Jadi kita lebih banyak bersekutu dengan Dia. Dia senang dengan situasi seperti ini. Sebab Dia tahu umat yang keras kepala ini kalau tidak diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Walaupun Maria itu keras kepala, pemberontak. Cukup Yesus hadir mengubah dia. Kita Yesus sudah bolak-balik hadir, tidak berubah-berubah. Ya terpaksa. Dia pakai si pandemi ini, si corona ini. Ayo. Di situ letaknya. Jadi ada keinginan Tuhan, ada kerinduan Tuhan yang tidak bisa diambil. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari Dia. Pelayananmu bisa diambil. Milikmu bisa diambil. Tapi kasih Tuhan yang ada dalam hati kita dan hati kita mengasihi Tuhan, hubungan ini tidak bisa diambil. Bukankah disebutkan siapa yang bisa mengakhiri kasih? Kesengsaraankah, penderitaan? Semua tidak. Itu jawabannya. Banyak rumah tangga kita mengalami goncangan, penderitaan, kesusahan. Kalau bukan kasih, barangkali sudah patah di jalan. Kita bertahan karena kasih. Kasih itulah tema besar. Karena Dia adalah Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Jadi bagaimana sekarang kita mengerti dengan situasi ini bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Agapen merida. Bagian yang terbaik. Jadi ada babak yang terbaik. Yang Tuhan senangi. Dari seluruh rangkaian ibadah, pelayanan, hidup ini. Ada yang terbaik, yang terutama. Prioritas paling penting. Yang tidak bisa diambil. Apai rete setai. Tidak bisa hilang kasihnya, hubungan dengan Dia. Itu yang tidak bisa hilang. Mari saya ajak kita membaca 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Sebab ini bukan soal membandingkan perlu ibadah atau tidak. Ibadah kalau tidak ada hubungan hadirat Tuhan buat apa? Hadirat Tuhan itulah yang disebut menjadi ibadah itu penuh arti. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita lihat. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ini zaman perjanjian lama. Yang ibadahnya dihiasi dengan korban. Yang menjadi pokok dan utama tentang korban. Dibandingkan Samuel berkata. Ya, berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu maksudnya. Saya banyak melihat di pelayanan di gereja besar. Tim musiknya hebat, segala hebat. Ketika firman Tuhan mereka pergi semua. Duduk di ruangan lain, ngobrol-ngobrol. Dia sudah tidak peduli lagi. Dia pikir itu pelayanan. Tidak, saudara. Jangan salah, jangan salah. Oleh karena itu, hubungan dengan dia, itu ayat jelas sekali. Yang dikehendaki, yang dirindukan dia. Yang diterjemahkan dalam peristiwa Maria dan Marta. Coba kita lihat lagi, Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Kita lihat. Karena itu supaya kita tahu ada bagian yang terbaik, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa diambil. Pengkhotbah 5 ayat 1. Ini yang nulis, ini mendirikan bait Tuhan paling besar. Ya, paling besar, paling hebat, paling megah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu mereka berbuat jahat. Di berbuat jahat itu bukan hanya merampok, membunuh, membawa korban, tapi dengan mungkin sibuk domba yang mana yang paling besar. Lalu saling pamer. Tidak sedikit. Kita juga pamer dalam ibadah. Dalam jemaat. Antar gereja satu dengan yang lain pamer. Ya tidak apa-apa. Tapi itu, coba kembali lagi. Itu perbuatan bodoh. Jadi yang jelas dikatakan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini yang penting. Fokus firman Tuhan. Jangan firman Tuhan, pemberitaan mimbar Tuhan itu hanya ecek-ecek. Ambil dari YouTube sana, YouTube sini. Kayak istilah-istilah motivator. Firman Tuhannya sudah tidak dikupas lagi. Tidak menjadi pesan. Kita bersekutu dengan dia. Nah sekarang Tuhan izinkan jemaat masing-masing di rumah. Membaca ayat sendiri. Kadang-kadang banyak jemaat baca ayat itu nanti aja giliran pendeta. Setelah itu tidak. Alkitab yang segini aja sudah malas bawa. Masukkan di HP. Sementara kita buka di HP, apa jujur semua membuka itu ayat? Mungkin kita buka sosmed yang lain. Nah di sini letaknya. Jadi dengan pandemi COVID-19 atau Corona ini. Gereja dibuat sadar, khususnya jemaat. Tuhan perlu sekali hubungan dengan dia. Hadirat Tuhan menyapa kita. Itu yang penting. Hubungan pribadi, doa pribadi. Persekutuan doa. Gereja kita seminggu 3 kali.
Saya minta supaya jangan hanya masa pandemi aja. Mungkin harus jadi ciri. Harus jadi napas, harus jadi prioritas yang terbaik. Nah, ini penting. Ini penting. Supaya menyadarkan kita bersama-sama. Jadi sekali lagi, lebih baik kita menjadi orang yang ditegur daripada menjadi alat untuk menegur. Lebih baik kita menjadi orang yang ditegur. Ada nabi yang ditegur oleh keledai. Ya. Ketika ditegur oleh keledai, keledainya tetap keledai. Keledainya tidak masuk daftar murid-murid Yesus atau jadi nabi, enggak. Karena itu kita perlu hubungan dengan dia. Dia rindu bersekutu dengan dia, duduk di bawah kakinya, mendengarkan dia. Dia rindu itu. Jadi seperti Samuel pada mula-mula. Samuel bisa ngomong begini, dia punya latar belakang bagus sekali. Tuhan, bicaralah, hambamu mendengar. Itu kata kunci mengawali Samuel dewasa rohaninya. Tuhan, bicaralah, hambamu mendengar. Selama ini hamba Tuhan banyak, Tuhan dengarlah hambamu bicara. Jangan dibalik. Inilah yang menyadarkan kita. Bersyukurlah buat semua apa yang Tuhan izinkan. Yang terbaik bagi kita. Tuhan menyadarkan umat Tuhan tentang arti yang terbaik hubungan dengan Dia. Menyadarkan gereja, arti yang terpenting adalah hadirnya hadirat Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Mari kita berdoa, kita naikkan pujian. Hadirat-Mu, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dan datang menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Jemaat yang ada di rumah silakan bangkit berdiri. Tuhan mau dekat dengan Sama-sama bersama menaikkan pujian penyembahan ini. yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan lagi, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus
bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hanya keyboard saja. Dalam saat teduh kita, jemaat yang masing-masing ada di rumah, itulah yang Tuhan inginkan, yang menurutnya terbaik, yang tidak akan hilang, yang telah dipilih oleh Maria. Dan Maria membawa satu perubahan. Ialah saat ini, lewat ini kita ditegur oleh Tuhan. Terimalah menjadi orang yang ditegur Tuhan, daripada menjadi orang alat menegur. Inilah yang Tuhan inginkan. Supaya gereja kembali ke hadirat-Nya, ibadah kembali ke hadirat-Nya. Dia rindu bersekutu dengan kita. Kita percaya Tuhan karena Tuhan ada. Dan Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kita mengasihi Dia. Tanpa berharap apa-apa. Kecuali kasih setia-Nya yang kekal menyelamatkan kita. Jemaat, angkat kedua belah tanganmu, masing-masing di rumahnya. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu. dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan lagi jemaat, hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. dan ku tersungkur. Dan ku tersungkur menyembah. Dan ku tersungkur. Dan ku tersungkur menyembah. Dan ku tersungkur. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Kami Terpuji. bersyukur. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau dahsyat. Haleluya. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Hadirat-Mu ada bersama kami.
Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat peringatan supaya kami sadar dalam kehidupan kami. Yang terpenting adalah persekutuan pribadi kami dengan Engkau. Yang terpenting hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Ampunilah kan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sadar tidak sadar kami telah meninggalkan yang terbaik. Yang Tuhan inginkan adalah bersekutu dengan Engkau. Bapa di sorga, karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah Engkau memelihara kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala niat-niat orang jahat, dari segala kecelakaan dan bencana, dari segala panah api setan yang beracun, dari segala sakit, penyakit sampar, penyakit menular, wabah virus corona. Halaukan itu semua dari hadapan kami, dari kehidupan kami, dari kehidupan umat-Mu, dari sanak saudara kami, dari handai tolan kami, bahkan dari negeri ini Engkau lenyapkan. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapa, pemeliharaan-Mu, belas kasihan-Mu, kasih setia-Mu yang kekal, itulah yang kami andalkan senantiasa. Memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan penghiburan mereka, rumah tangga, setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, Engkau berikan kekuatan pada mereka, kesehatan menyertainya, kecukupan dari segala kebutuhannya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati juga semua tenaga medis yang sedang melakukan tugas kemanusiaannya. Tuhan berikan kekuatan. Jangan sampai mereka putus asa. Biarlah mereka terus diberikan penghiburan dan kekuatan untuk menuntaskan tugas kemanusiaannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Berikan hikmat marifat dan berikan ketegasan supaya mereka dapat melakukan, memelihara bangsa ini menjadi yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup ini dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sedang melayani live streaming hari ini. Engkau berkati kami semua, memeliharakan kami semua. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat-malaikat Tuhan yang berpasukan itu mengawali kami. Terima kasih Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.